Perkenalkan, nama saya Rani Baho dengan NIM 121370040. Pada video kali ini saya akan membuat tentang resume mata kuliah hidrogeologi minggu kedua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen data, kunci keberhasilan studi dan penelitian. Data merupakan fondasi vital dalam setiap kegiatan studi atau penelitian. Keberadaan data yang akurat, relevan, dan terkelola dengan baik menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen data yang efektif tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi, tetapi juga serangkaian langkah strategis untuk memastikan kualitas dan kegunaan data tersebut. Ada 4 tahapan krusial yang dapat melakukan proses manajemen data. Yang pertama itu penetapan tujuan studi. Langkah awal yang terpenting adalah menentukan tujuan studi dengan jelas dan spesifik. Hal ini mencakup perumusan pertanyaan penelitian yang tepat, identifikasi hasil yang diharapkan, penentuan batas dan ruang lingkup penelitian. Dengan tujuan yang jelas, penelitian dapat merancang strategi pengumpulan data yang terarah dan efisien. Yang kedua adalah menentukan kuantitas dan tipe data. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah merincikan kebutuhan data. Yang pertama itu jumlah data, yaitu menghitung sampel minimum yang diperlukan, mempertimbangkan margin error yang dapat diterima, menyesuaikan dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Yang berikutnya adalah metode pengumpulan, yaitu meliputi survei atau untuk data kuantitatif dalam skala besar. Yang kedua itu adalah wawancara untuk informasi mendalam dan kualitatif. Yang ketiga itu observasi untuk data perilaku atau fenomena langsung. Yang berikutnya eksperimen atau untuk data yang memerlukan kontrol variabel. Yang berikutnya tingkat presisi dan akurasi. Tingkat presisi dan akurasi itu ada 4 jenis, yaitu akurasi dan presisi rendah untuk studi pendahuluan dan exploratory. Yang kedua, akurasi rendah dengan presisi tinggi untuk mengidentifikasi pola umum. Yang ketiga, akurasi tinggi dengan presisi rendah untuk estimasi kasar namun tepat. Dan akurasi dan presisi tinggi untuk penelitian kritis atau pengambilan keputusan penting. Pemilihan tingkat akurasi dan yang presisi harus mempertimbangkan faktor seperti sensitivitas alat ukur, kondisi lapangan, dan implikasi dari hasil penelitian. Yang berikutnya adalah yang ketiga, distribusi dan organisasi data. Setelah mengumpulkan data dan perlu diorganisir secara sistematis. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan variabel atau kategori. Yang berikutnya pengurutan kronologis atau berdasarkan prioritas. Yang berikutnya pemberian label dan kode untuk memudahkan identifikasi. Yang berikutnya pembuatan metode untuk menjelaskan konteks dan sumber data. Yang keempat adalah penyimpanan dalam database. Tahap akhir melibatkan penyimpanan data dalam sistem database yang harus aman, terstruktur, skalabel, terintegrasi, analisis, visualisasi, dan backup dan pemulihan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya akurat dan relevan, tetapi juga siap untuk dianalisis guna menghasilkan wawasan yang berharga.